Nah kesalahannya pada auction ini itu belum lu angkat. Kenapa kok uangnya nggak dicairin lama? Karena uangnya dipakai buat gula. Uang itu dipakai buat untuk borong wholesale dagangan. Jadi contoh, Anda bisa mencari saya kalau saya nipu di video ini. Sebarkan saya kalau nipu. Master auction terbaik. Kalau saya nipu, sebarkan muka ini. 10. Still remain on your phone. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Duh, sinusitis kambuh. Sinusitis kronis gua tuh kalau ada bawa sinus kronis, kalau udah kena polusi, bakteri, hidung gua buntet, lendir hitam, gua sakit semua. Lendir hitam, lendir kuning, sakit gua. Cuman, ini aku akan sharing sesuatu pakai masker, tapi bintang tamunya nggak pakai masker. Aku kenalin dulu. Jadi mungkin teman-teman tahu ya, bahwa di Indonesia tuh banyak banget jasa titip jual. Bukan just tip yang di luar negeri itu bukan. Ini jasa titip jual consignment, khususnya sneakers dan apparel. Ya kan? Ada enaknya, jasa titip jual ini mirip kayak rekber. Jadi kayak lu ngajuin foto-foto, terus lu dijual, nanti barang sampai uang lu baru cair. Ada juga jasa auction, kayak lu punya sneakers original atau apparel yang high-end, branded, second, pengen dilelang, ada yang namanya auction. Ada juga yang second-an atau thrifting-an, lu titip jual di sana gitu. Tapi ada beberapa masalah-masalah yang terjadi dari hal ini ya. Di setiap bisnis pasti ada masalah ya. Kita berpikirnya consignment store itu kan karena yang punya trusted, kayak Kaskus, nggak bermasalah. Ternyata semakin menumpuknya transaksi semakin bermasalah. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi itu adalah yang pertama, pencairan tuh telat. Jadi setelah barang sampai ke customer dengan alasan yang apa-apa, misalnya Daniel titip jual ke gua sepatu. Biasanya sepatunya mereknya ini, Soy Pablo ya, Converse. Titip jual 800, gua markup lah. Ada yang sistemnya tuh bayar di awal atau markup, naikin harga 900. Jadi gua laba 100 kan. Customer kan ke gua dulu kan. Barang sampai harusnya gua cairin berapa ke seller? 800 kan. 100 buat gua. Ternyata enggak. 900 ini diputer lah buat yang lain. Sehingga kayak dapat pinjaman gratis. Sehingga uang yang disampaikan ke seller tuh lama. Nah, seller naginya berulang kali. Jasa titip jualnya nggak ngasih-ngasih dan tidak mencairkan. Kenapa? Karena ini celah. Celahnya adalah kalau lo nipu atau lo bawa kabur uang 300-400, ya masa sih, kesusahan kita adalah lo harus ngumpulin korban yang banyak baru bisa lapor polisi. Karena kalau lo lapor polisi ketipu 600, bisa, tapi ya prosesnya sama-sama lama dan buang-buang waktu. Dan mungkin proses itu akan menghabiskan uang lebih banyak daripada 600. Kayak contoh bensinnya, bolak-balik ke polisinya, belum nyewa lawyernya, ya kan? Apalagi jasa auction, sama aja sistemnya, uang nyangkut, nggak dicairin, uang itu diputar. Dan akhirnya mungkin jasa tersebut kabur, yang berakibat ya ganti nama dan penipuan jadi banyak. Atau barangnya dikirim KW. Jadi customer komplain, "Oh, KW nih." Gitu. Terus seller ngotot. Nah, di sini harusnya jasa titip jual juga menjadi mediator yang tepat. Nah, jasa titip jual dan jasa auction ini menjamur di Indonesia. Banyak banget. Banyak toko-toko terkenal tuh punya. Saya sendiri pun punya, namanya Tukutu Store. Cuman Tukutu Store itu nama dulunya Cipeng Store. Dan itu dulu saya mulai dari Swan, akun kasus 2009. Jadi saya dagang sneakers dari 2009 sampai 2022. Alhamdulillah pencairan aman, semuanya aman. Cuman saya nggak mau buat jasa auction. Tukutu itu kayak seneng-seneng aja. Jadi saya beli sepatu ya dari labanya Tukutu. Makanya saya rata-rata beli sepatu itu sebulan cuma sekali ya dari labanya Tukutu itu. Nah, tapi kalau auction saya tuh nggak paham di situ. Nah, jadi alangkah lebih baik kita langsung mengundang dari ini dia, Meister. Meister ini sebuah lucu ya, akun mesosnya kalau lo lihat di sini itu namanya Meister. Itu kayak lebih ke edukasi. Nah, ini gue bingung nih, Meister ini media edukasi untuk sneakers, apparel gitu, atau dagang juga gitu kan. Dan kemarin sempat viral karena dia dianggap nyenggol toko-toko auction lain yang katanya sering nipu. Terus toko auctionnya ngamuk, bilang bahwa lu belum dagang aja nyenggol sana nyenggol sini. Nah, Meisternya defend, ya aku kan ngomong fakta, aku kan nggak mention lu nya aja kerasa. Berarti lu kalau kerasa berarti lu emang melakukan hal itu dong. Nah, gue penasaran kan, wah anjing baru buat aja 2 minggu udah drama nih di medsos. Jadi kita langsung panggil one of owner dan foundernya,
yaitu Om Kevin dari Master Auction yo. Waduh, lebay banget, lebay. Om, gua pakai ini dulu ya. Yoi. Pakai masker ya. Lagi sakit ya? Iya, lalu kan sehat, gua pakai. Jadi Om Kevin ini ada konspirasinya. Dia partner gua di Susan Care Semarang. Tapi gua nggak ada di sini. Gua nggak ada. Dan lu konspirasi anjing nih pasti yang nyuruh Tirta nih. Jadi Om Kevin ini partner gua di Susan Care Semarang, ya kan? Susan Care Semarang dipegang dia itu brandingnya jadi bagus. Laba terus, anjing sih. Udah jalan tahun ke-6. Dan dia juga punya Kean Store, ada Kean pre-order, Kean Supply. Kean Supply, banyak lah pokoknya. Dan kasusnya Kean tuh hampir nggak ada lah. Komplain pasti ada tapi nggak sebesar yang lain. Dan sering ikut event. Betul. Setelah settle, lu buat Master Auction. Gua kira Kean Auction. Enggak, Master Auction. Nah, sebenarnya Master Auction tuh apa, Vin? Ya, jadi sebenarnya Master Auction ini sebenarnya toko auction nantinya, Dok. Cuman kita nih, jadi sebenarnya kan kalau gua pribadi nih kalau bikin bisnis tuh lebih ke pengalaman pribadi aja. Jadi kita nih contohnya kayak supply aja kita ngomong, kita track back sedikit ya. Gua tuh pernah ketipu di pre-order. Oh, pernah? Pernah ketipu yang orang Bandung. Tahu lah. Tahu berapa ketipu berapa? 60-an juta lah. Coba diceritain detailnya. Jadi seorang seller aja pernah ketipu. Iya, jadi ceritanya itu kan gue ikut ada salah satu grup reseller lah di Bandung yang terkenal. Boleh sebut nggak usah lah ya? Nggak usah. Ya pokoknya adalah salah satu grup di Bandung terkenal dulu. Mungkin dokter pasti tahu lah. Iya. Nah jadi itu join, nah mereka tuh buka PO ceritanya. Tahun? 2019, 2020 Oke, lanjut. kayaknya. Udah lama lah, mungkin 3 tahun. Pokoknya ketipu lah. Awalnya tuh dia jual ala ready, dia pintar. Jadi dia jual ready, barang dikirim terus. Karena kita reseller kan dropship kan. Itu kan nggak ada modal kan, jadi kita main dropship aja. Nah terus waktu ada punya modal, dia nawarin PO, harganya murah. Waktu itu origin story, gue inget banget, harganya 3 juta dia jual. Hah? 3 juta. Gue beli 20 pair, makanya 60-an juta. Karena dia dulu resell di dropship, aman, nggak ada masalah, trusted. Ternyata. Nah waktu dia buka PO kok sebulan, 2 bulan, nggak nyampe barangnya. Terus berapa kan, lama ya? Nggak nyampe? Ya sampai sekarang. Anjing, 4 tahun. Udah ketipu, jadi case-nya udah ketipu. Nah, terus kenapa lu nggak laporin polisi? Nah, ini pertanyaan. Kalau lu ketipu, kenapa nggak laporin polisi 60 juta? Ribet ya prosesnya ya. Jadi lu merelakan? Gue merelakan. Karena gue selalu mikirnya adalah, oh mungkin gue kurang amal atau ya udah kayak, mungkin ini salah satu jalan buat Ikhlas ya? Ikhlas, lebih ke ikhlas. Nah, gara-gara ikhlas lah ada muncul penipu yang lain. Enggak, tapi gara-gara ikhlas gue juga muncul Kean Supply yang idenya, positive thinking. Jadi mungkin gara-gara itu, daripada gue ketipu, ini gue bikin sendiri aja daripada gue ketipu lagi kan. Atau mungkin orang-orang lain di sana yang karena usut punya usut ternyata yang ketipu banyak. Kan sampai dibikinin grupnya, sampai total hampir MM-an itu. MM-an? Cuma nipu sneakers? Iya, cuma nipu sneakers betul. Ketangkep ada? Enggak? Setahu gue sih enggak. Sampai sekarang dia masih... Enggak demo proses? Karena malas ribet itu? Iya, malas ribet kali ya. Nah, sekarang mengenai yang auction ya. Lu kemarin tuh sempat membuat sebuah kegaduhan. Coba nanti Daniel postingannya lalu dikasih ya capture-nya timnya Meister kasih ke Mas Daniel. Ini Jonatannya nggak ada anjing emang nih. Bangsat kau Jonatan, tidur kau di rumah. Mungkin sakit. Ya, positif thinking. Nah, positif thinking. Jadi yang gue tanya tuh, lu ngebuat kehebohan dianggap nyenggol toko auction lain. Sebenarnya permasalahan apa sih yang ada di auction atau lelang-lelang di Indonesia itu? Sebenarnya Master Auction nih nggak nyenggol ya. Lebih tepatnya tuh kita nih, karena gue balik lagi keresahan. Jadi gue tuh resah dengan toko-toko auction sekarang tuh melabelkan ori padahal jualnya KW atau dikirimnya KW. Nah, ya. Kan bisa refund? Betul, tapi kan mostly yang terjadi kan orang akhirnya males kan, atau enggak ya si tokonya. Jadi jeleknya toko-toko sekarang tuh toko-toko lelang ya, maksudnya yang ada orang tuh dibikin akhirnya sampai di titik yang tuh gue nggak jadi. Yang tadi orang komplain di chat tiap hari sampai di titik orang, itulah gue udah relain lah. Karena kalau udah bayar udah rela, berarti kan dia dapat duit akhirnya kan, meskipun prosesnya panjang tuh. Iya. Kita kan pasti ngalamin, dokter pasti udah ngalamin lah. Maksudnya kita ketipu sampai di titik yang udahlah gue nggak mau komplain lagi lah, kayak udah jenuh gitu, kayak gue nagih mulu sih sama kayak kasus yang gue ini, gue nagih masih ayo mana. Oh jadi lu membuat ini karena lu pernah di titik menjadi bayarnya? Iya. Coba ceritain. Ya kalau bayar kedoknya gimana? sama, maksudnya ya barangnya fake, akhirnya ya dia nggak bisa. Ya intinya yang tadi direspon, akhirnya hilang aja udah. Ya gue di titik yang kayak kasusnya PO lagi, maksudnya ikhlas, maksudnya udah mau ngapain. Enak ya, tipu ikhlas. Karena di titik yang udah kita nagih terus kayak ngemis, tapi dia nggak ada
Oh, ini Nggak ada adalah respon, sisi. nggak ada. Nah, terus ketika lu udah nagih-nagih terus kan bisa blow up. Kenapa si toko ini tetap jalan transaksinya? Berarti ada orang yang ketipu lagi. Kemungkinan ya kalau itu ya. Tapi kalau gua kenapa nggak blow up karena gua malas. Balik lagi gua sebenarnya malas ribut. Makanya kayak yang ini tuh sebenarnya ya sebenarnya ini nggak diinginkan. Kita cuma ngejabarin. Makanya kalau lihat postingannya di Master Auction tuh kita sama sekali udah bilang jangan nyenggol toko, jangan mention toko bahkan kalau bisa. Tapi ceritain aja pengalamannya nggak Tapi apa-apa. netizennya Tapi netizennya yang memang rese, maksudnya ngetek sana, ngetek sini, gua ketipu di sana ya. Ya kita kan nggak bisa ngatur eksternal kan. Nah, lu niatnya edukasi. Niatnya edukasi bahwa nih loh permasalahan di auction tuh ada ini. Sebenarnya apa aja permasalahan yang sering ada di auction store? Jadi yang ada di permasalahannya kan Instagram? tetap dari dua sisi lah ya, dari buyer sama seller. Ya. Seller dulu. Pertama kalau seller ya pencairan pasti lama. Itu udah umum lah. Berapa lama emang? Wah, tergantung toko ya dok. Gua nggak bisa bilang. Seberat-beratnya? Pernah? Berdasarkan experience? Kalau berdasar experience sih jujur belum pernah ya. Untungnya so far aman-aman aja. Cerita orang? Kalau cerita orang ada yang sampai sebulan, 2 bulan. Sebulan? Iya, sebulan, 2 bulan. Wow, pinjam gratis dong. Nah makanya gue sampai mikir ini apa? Jadi kayak pinjol nih maksudnya daripada Pinjol, gue soalnya minjem. kredit aja ada bunganya. Itu pinjam tanpa bunga. Betul. Gue sampai mikir kayak ini orang kok kayaknya bisa beli nyetok terus jangan-jangan. Oke, solusi dapat duit instan adalah lu buka auction aja. Jangan dong. Terus habis itu auction kayak gitu, Diajarin pencarian lama, uangnya lu puter yang lain. Karena Jangan. lu berharap bayarnya kayak Kevin aja semua. Yes, ikhlas. Jangan. Lu nipu 40 orang, dapat 600.000, 4 kali 40, dapat 24 juta, lu puterin yang lain gitu. Misal jual Jangan ya, narkoba, jangan, gitu kan. guys. Judi, sekalian uang setan dimakan jin. Jangan. Itu nggak boleh? Jangan. Lu juga kayak gitu juga? Enggak dong, ternyata, jangan. Gue pikiran nanti plot twist. Karena ternyata, cari duit segampang ini. Lu buat Master Auction terus nipu juga. Enggak. Justru karena permasalahan itu, nah gue buka toko auction. Mau nipu juga? Bukan. Mau jadi yang jujur maksudnya. Karena berdasarkan track record gue juga kan Ya, kayak kan, oke. nggak ada ya so far pasti ada masalah. Cuma maksudnya bukan yang besar lah, kayak hanya miskom aja. Cuma Apa miskom ya? Ya, misalnya dikirim kayak- sepatu talinya belang gitu bukan, kan? bukan maksudnya kayak Size-nya belang. Enggak. Insya Allah nggak ada. Bilangnya Kanan doang. Bilangnya VNDS ternyata bitter. Nah, ya kayak gitu-gitu lah paling. Tapi kan itu kan, karena kan balik lagi kita titip jual kan seller sama buyer kayak gitu cuma penengah kan. Seller ngirimnya bagus, fotonya bagus, dikirimnya jelek kan kita juga nggak bisa apa-apa. Tapi lu nggak buka consignment store ya? Ada kan Kian Consign. Tapi justru yang laku kayak Radinya ya? Iya, lebih ke ready stock sama yang PO-nya itu. Oke, itu nomor 1. Terus nomor 2. Kenapa Master Auction itu kan biasanya lu orang dagang ya? Namanya orang dagang itu kan, ya kita dagang-dagang aja hard selling. Lu malah ngebuat edukasinya duluan. Why? Konsepnya gimana? Karena gue ngerasa mendekatkan orang tuh harus dengan edukasi sih dok. Bus. Kan terinspirasi dari dokter juga. Jadi quote. Jadi, Kan dari lo emang sengaja membuat ini ya? Membuat caption ini biar jadi quote. enggak. Biar masuk teaser. Enggak begitu. juga. Tapi memang Siapa tahu plot twist. enggak, karena permasalahan yang terjadi kan minus semua. Kita harus kasih yang sebenarnya nggak minus, ada plusnya loh gitu loh. Jadi edukasi dulu bahwa kita tahu nih permasalahannya apa aja. Justru karena kita tahu logikanya kan gue nggak mungkin ngelakuin dong hal yang itu. Seharusnya, cuma baik lagi ya nggak ada garansi. Cuman gue berani jamin kita nggak bakal ada masalah. Maksudnya kita berusaha yang terbaik lah. Nah, terus kita melihatnya gini. Tadi masalah dari seller udah. Masalah dari buyer apa? Masalah dari bayar biasanya itu ya packingannya jelek, Nggak sesuai nggak kondisi. sesuai atau nggak. Yang paling sering tuh kondisi nggak sesuai. Kayak baru tadi juga kan Mas Dana juga cerita beli headphone ori semua tapi rusak sebelah. Iya. Ada kutunya itu. Nah itu maksudnya yang dijual bener nggak bener. Misalnya headphone Samsung misalnya bener Samsung, tapi rusak. Terus di refund nggak bisa. Ya baik lagi mungkin Mas Daniel ikhlas ya cuma 150.000 misalkan. Terlalu banyak orang ikhlas di Indonesia. Mungkin bukan ikhlas kali dok, jadi kayak lebih ke prosesnya yang ribet kali Kayak ya. I don't give a fuck lagi ya. Iya, kayak udahlah. Bodo amat anjing. Suruh ngirim balik. Nah, Kita memang penting ya. Berarti judul YouTube ini pentingnya merasa bodo amat. Ya. nggak, tapi kita ambil dari sisi baiknya aja. Apa sisi baiknya? Ya kan itu karena hal itu akhirnya kita bikin sendiri deh jasa ini supaya orang-orang nggak yang ketipu kayak kita. Nah, gitu terus kan. solusi dari segala permasalahan ini yang menurut lu apa? Yang lu janjiin gitu. Kayak pejabat coba, misal lu kampanye. Jadi kampanye, padahal cuma bikin toko lelang kecil Loh iya, sebenarnya coba. kan permasalahan di toko-toko ini kan sebenarnya dari Kaskus kan. Betul, Kayak betul. contoh, Kaskus itu dulu ada yang namanya Rekber. Ada Black Panda, ada Rekber Speedometer, ya kan? Ada Piggy Bank. Black Panda itu terkenal. Oh iya, itu juga Kasus. bermasalah, Jadi betul. Rekber itu kan sama kayak jasa titip jual. Betul. Rekber ini mewadahi seller sama buyer karena di zaman itu adanya FJB doang. Betul. Supaya nggak ketipu terlalu banyak penipuan, kita titip jual tuh ke Rekber.
Terus nanti barang sampai dicairin sama Rekber. Rekber minta fee 20 sampai 30 ribu. Ternyata Black Panda sempat ada kasus walaupun akhirnya selesai juga. Itu terus terjadilah e-commerce. Ya kan? E-commerce ini kan sebagai pihak ketiga yang akan menjamin barang sampai terus customer bisa dicairkan. Ternyata selek lagi. Ada yang perdebatan di e-commerce tuh customer ngerasa warnanya nggak sesuai, seller debat. Sampai paling parah ya fitur COD. Yang kemarin kurir digebukin anjing. Nggak salah apa-apa. Nggak salah cuma apa-apa, bawa barang digebukin. Itu kan seller anjing, bukan gue yang ngirim. Gue bukan sellernya, gue kurirnya. Kalau lu nggak nyairin barang, gue yang disuruh nalangin ya. Tahu isinya juga enggak kata kurirnya. Anjing digebukin, bangsat lu, bak. Kok usul si fit. Nah, jadi ternyata dari dulu, dari zaman FJB, terus dari permasalahan ada e-commerce, terus muncul fitur COD, muncul titip jual di Instagram. Permasalahan dagang online itu selalu ada, Fit. Betul. Ya kan? Betul. Tetap paling bener ya offline gitu kan. Cuman nggak mungkin kan, online itu kan mempermudah atau mempersingkat jarak dan waktu. Nggak perlu kita bayar parkir dan kawan. Tapi ada resiko ya penipuan. Nah, solusi lu apa dari auction? Sebenarnya ya itu ya, maksudnya kalau dari kita sih sebenarnya kita sendiri Master Auction nih pengen jadi toko lelang yang bisa dipercaya lah. Lu kampanye coba? Ya, jangan kampanye dong, maksudnya ini kan iklan. Oh iya bener sih, cuman Gua kasih space lu buat iklan lo, nyet ini mahal. Ayo kampanye coba, Master Auction ayo. aduh kampanye apa, gua nggak siapin lagi. Ya, aduh, cuman lo coba, nih kamera nih, latihan. Wah, Dokter Tirta iklan bisa. Lu kan, dulu kan lu kerja di perusahaan PT sebuah daging ya. Ya. Lu kan juga jadi marketing. Lo itu benar. Nah, ada PT yang daging impor-impor. Ya, Kalau gue sebut, orang pasti tahu. Karena gue juga suka beli dari situ terus masak sendiri. Impor-impor. Sapi Wagyu gitu. Ya. Nah, sekarang lu kampanye. Apa solusi lu untuk mengatasi masalah ini dari Master Auction? Kenalkan diri. Saya Kevin, founder dari Master Auction. Solusi saya adalah... ini iklan gratis. Ini yang nonton lumayan, bisa 10.000, 20.000 orang. Belum rilisnya, belum story-nya. Ini namanya fitur awareness, free marketing loh. Ayo cepat ngomong. ya pokoknya gua Kevin dari Master Auction tuh akan memberikan jasa lelang terbaik yang bisa dipercaya lah. Nah ya apa solusinya? Itu Ya. kampanye secara detail, program Master Auction apa? Satu. Gua siapin lagi. Ayo. Pokoknya gini, kalau pencairan nggak mungkin terlambat. Maksimal H+2. Itu udah paling maksimal. Kenapa harus H+2? Kenapa nggak langsung? Karena kalau langsung kan nanti semakin banyak transaksi kan udah nggak mungkin bisa kekejar. Kan maksudnya yang ngurus kan masih manusia nih. Nah. Kalau manusia kan pasti punya jam sibuk, punya jam ini kan. Jadi kita Karena udah kita juga ada customer yang harus ngecek kan. betul. Maksudnya jadi kita harus jangan pernah ya percaya orang yang pasti cair, pasti instan cair itu nggak mungkin karena logikanya tuh udah belajar jadi pejabat. Jadi jangan berekspektasi tinggi, maksimal 48 jam cair. Iya. Program pertama, program kedua. Ayo apa? lagi gua. Lah, ya, Ya ayo. pokoknya semua barang yang dikirim yang dijual di kita tuh kita bakal cek, kita ada tag-nya dok. Jadi nanti kita tag, intinya tuh tag itu adalah menggaranti itu barang asli dan legit, maksudnya. Nah, Dan kalau kita tagnya nanti dibuat di e-commerce jual tag Master Auction. itu kan di luar kemampuan kita ya. Jadi kita Cara ngeteknya berarti orang harus ngirim dulu ke toko lu. betul. Jadi nanti barangnya dikirim ke kita dulu, bahkan kita fotoin juga. Jadi nanti sesuai dengan tema kita. Jadi orang tahu kalau dengan tema background ini nih, ini udah dicek sama Master, berarti udah aman. Berarti tidak lagi lewat WA tok, lewat foto, format, enggak? Nanti kita bakal dua sistem. Dua sistem, oke. Dua Jadi, sistem tuh gimana? Sistem yang pertama tadi gue bilang itu boleh dikirim dulu, kita legit cek juga, kita fotoin. Jadi nanti pokoknya si seller tuh tinggal terima. Misal gue ada barang A nih, gue mau jual, udah bosen pakai, dah lu tenangnya kasih kita jamin barangnya laku dalam 1x24 jam. Kan lelang soalnya kan. Terus habis itu, Nah, untuk jasanya berapa kalau misalnya harus dikirim dulu? Yang dikirim pasti lebih murah dibanding yang nggak dikirim. Karena kan kita Lebih murah gimana sih? justru malah kita kasih fee lebih murah. Loh, gitu? Gah? Gimana? Iya, jadi yang dikirim ke kita barangnya itu lebih murah fee-nya. Fee-nya bayar di awal? Enggak, tetap bayar setelah laku nggak apa-apa. Lu berapa? Kalau misalkan gue cuma ngirim lewat WA doang gitu? Itu masih on discuss, cuman kemarin berapa ya? 4,5 juta. 450.000. 450.000 itu Tapi fee. tergantung harga barang, ada harga barang kan. Jadi Ada range-nya? ada yang paling murah 45.000. 45.000 sampai 450.000. Ada 4% nih kalau nggak salah yang endingnya tuh Berarti bisa lewat WA, bisa. bisa ngirim langsung ke toko. Bisa. Program selanjutnya apa? Iya sebenarnya sih yang kita utamakan lebih ke yang itu sih, menjaga, memberi kepastian kepada buyer bahwa barang yang kita lelang tuh asli dan bisa kita garansi selamanya. Ngirim, bisa kuaranti selamanya? Iya dong, karena Nah, nanti selama kalau tagnya menempel. Lo ya. kalau customer nanti ngerjain, dia beli bread
auction dari lu. Terus setelah 2 tahun kan lu bilang selamanya. Selama tagnya menempel, Nah berarti dia nanti nempel aja, ganti tagnya tempel ke situ. Brad band gua KW nih. 3 tahun kemudian padahal udah ditukar. ya kalau itu kan di luar kemampuan kita ya dok. Namanya kita Ya usahakan. berarti bukan jangan bilang garansi selamanya anjing. Kalau lu bilang garansi selamanya, misal nih gua bayar jahat. Lu Kevin jual gua bayar selamanya. Nil. Cari Air Jordan 1 Brad KW dong. Nanti tagnya gua pindah aja. 2 tahun kemudian, anjing lu Kevin. Nggak, tapi tagnya cuma bisa dilepas kalau harus digunting, nggak bisa dilepas yang gampang. Oh, gue minta jasa dong untuk nyambungin lagi. Ya. Lo ini Indonesia bro, Nah. apapun bisa diakalin. Nah, berarti intinya adalah namanya kejahatan kan bisa muncul ya apapun niatnya ya. Oh, Itu kan di luar kemampuan kita. Bang ya. Napi. Jadi maksudnya kalau misalnya terjadi hal gitu ya nggak apa-apa dosa. Lo ribet, kenapa lo nggak kayak auction yang lain aja, kayak auction guling tuh? Kan auction guling gue nyebutnya. Iya, betul. Dia Oke. pernah paid promote ke gua, habis itu barangnya KW lah, nggak dicairin, terus majang nama gua lagi. Dokter Tita kamu paid promote, itu rambut gua aja masih pink anjing. Udah zaman kapan? Itu tahun 2017-18 tuh, paid promote-nya masih dipajang sampai Iya, sekarang. iya. Terus nipu. Terus ya cairannya lama-lama KW gitu. Lu nggak mau jadi penipu aja atau 400.000 doang. Enggak. Karena gue pengen bikin bisnisnya panjang dok. Oh jadi Bisnis penipu kan bisa panjang juga. Itu panjang. Tapi nggak tenang. Gue pengen Tenang tuh 4 tahun tuh pajang gua. Aduh. Kok kayaknya apal banget dok kamu. Apa lu? Kok lu mau tanya gue sebutin auksinya gue terjemahin. Ya, jangan. Enggak, auksin guling. Nggak ikutan. Auksin Saya guling. nggak ikutan. Auksin nama-nama hewan. Aduh. Loh, bisa jadi loh. Ya benar bisa. Bisa jadi. loh. Betul. Lelang monyet, Betul. Kita kan nggak tahu. lelang kucing, Betul. lelang gajah. Kan nggak tahu. Betul. Kan ilegal kan? Betul. Betul, ya kan? Terus ada yang ganti akun, jual beli akun. Gimana lu memastikan master auction itu pemiliknya lu terus? Ya selama yang ya kita Lu historical tahu kan aja. problemnya auction itu adalah setelah dia 6 bulan laku, rata-rata akunnya itu dijual. Betul. Terus yang jual berikutnya itu belum tentu jujur. Kayak kemarin sempat kasus tuh sampai diklarifikasi oleh salah satu teman gua, ya kan? Tiba-tiba jual gadget murah, ketipu banyak, akhirnya sampai ownernya tuh klarifikasi dan lapor polisi loh. Tahu. Itu lapor polisi kan, ownernya salah buat, gua nggak bisa ngomong tokonya, kasihan kan. Tapi dia sampai sekesel itu lapor polisi. Karena tiba-tiba jual gadget, terus nipu banyak orang. Nah, padahal udah dijual akunnya gitu kan, atau diganti pemilik atau hack loh. Lapor polisi. Apa yang menjamin master auction tidak dihack? Terus tiba-tiba dijual ganti kepemilikan, terus tiba-tiba jual iPhone 25 1 juta. Ya bisa. Kalau untuk di hack sih admin yang kita hire sih semua udah kita edukasi ya. Oh, jangan-jangan admin lu nanti ganti akun sendiri loh. Nah, itu semoga sih tidak ya, Dok. Karena kita rata-rata admin yang kita hire sih so far aman-aman aja dan kita ya komunikasi lah bukan yang. Nah, terus gara-gara lu nyenggol kemarin tuh gimana tuh auction guling, auction hewan itu marah nggak? Ya cuman kayak kenapa nyenggol terus kita jelaskan bahwa kita Lu nyebut nama gitu? Enggak. Bahkan kita cuma ngomong bahwa kita sama sekali nggak ada niatan nyenggol, hanya edukasi dan minta si netizen nih yuk cerita pengalamannya. Kenapa kita minta? Karena pengalaman itu yang bakal kita jadikan landasan nih supaya kita nggak, jangan sampai kayak gini nih. Wah, marketing. Bagus sih. Tepuk tangan deh. Ini ada 1 juta orang nonton di sini. Waduh. Nah, terus akhirnya mereka gimana? Kan itu teman-teman kita juga di event sering ketemu. Ya Terus, kira mereka ngerti bahwa ya memang niatnya nggak ada nyenggol. perang dingin tapi. Wah kalau perang dingin sih, tapi Kalau kita dijebak gimana lo? ya baik lagi itu faktor eksternal kita tidak bisa lawan ya. Tapi Belum apa-apa musuhnya udah banyak loh. harapannya sih Kalau dikirimin bot tiba-tiba akun lu hilang gimana? ya pasrah aja sih Dok. Ikhlas. Pasti ada jalan lain. Enak ya, dagang sama Kevin tuh enak. Enggak, tapi pasti Jadi ada buat jalan. bayar, kalau mau nipu Kevin aja. Ikhlas dia. Diajarin nipu, disuruh nipu lagi ke gua. Aduh. Anjing emang orang aneh ini kan. Orang aneh ini. Enggak, karena setiap ada Penipuan ada lu gitu. bukan. Setiap ada nih apa kejadian jelek pasti ada Ada lu? nilai positif yang bisa diambil. Wih. Ada gua mulai jelek-jelek. Terus sekarang gue mau tanya, lu kan dulu dagang daging udah berapa lama? 2 tahun, hampir 3 tahun lah ya. 3 tahun. Lu kan kerja kan di situ? 3 tahun sebelum di daging di? Enggak, itu pertama dan terakhir. Kenapa? Kan gaji di daging tuh gede loh, lu posisi udah tinggi. Masih resign apa masih kerja? Resign, dari resign Itu dari gede loh dagingnya. lumayan. Nah iya gajinya gede loh, kenapa kamu sampai resign dan ada nekat berbisnis? Ini nekat sih, berbisnis online, basisnya sosial media loh. Sebenarnya enggak nek, maksudnya waktu itu kan bisnisnya kan berjalan bersamaan dengan kerja kan. Waktu itu kan awalnya tuh iseng, jadi kita waktu lulus kuliah kan namanya orang tua kan lu harus kerja langsung nih, udah gua kuliah mahal-mahal nggak kerja kan
mau jadi apa ya akhirnya kita kerja. Nah sambil berjalan waktu nih ya mungkin klise tapi dulu tuh gue kuliahnya agak telat setengah tahun. Jadi lulusnya tuh lebih duluan cewek gue dibanding gue. Jadi cewek gue lulus duluan langsung kerja, gue telat setengah tahun baru kerja. Judi? Enggak, emang ada masalah di kampus aja. Mukulin dosen? Bukan, maksudnya pelajarannya. Oh, kuliah. Mungkin, skripsinya bayar? Bukan, kan gue nggak skripsi, gue dulu kan Prasmul kan nggak skripsi. Oh, anak Prasmul. Betul. Jadi disuruh bikin skripsinya kayak ini? Enggak. Oh, enggak. Nah intinya tugas terakhir kan disuruh bikin bisnis. Kayak itu? Bukan. Oh, apa bisnisnya? Dulu bisnisnya bikin makanan. Apa? Nggak laku? Taco, tapi dalamnya Pasti nggak laku? Nggak laku. Karena memang Indonesia susah ya. Ya pokoknya Itu Taco Bell laku? enggak, taco yang gue bikin lebih ke ini. Gak enak rasa lu yang lu bikin. Nyalain market lu anjing. Seru ya ngomong sama Kevin tuh ikhlas. Gue suka deh kalau ngomong sama owner ikhlas. Kita kan konten kepanjangan lucu nih. Jadi kita next buat part 2 aja. Lucu kalau ngomong sama dia lucu. Jujur ya. Ya mungkin taco gue nggak enak lah, mungkin ya. Nah Jadi gitu dong. Iya, Taco gue gak enak. Terus ya lanjut. pokoknya gara-gara tugas terakhir jadi gue telat setengah tahun lah. Mungkin gara-gara gue telat karena si cewek gue nih lulus duluan dan kerja duluan, otomatis punya penghasilan duluan kan. Gue sebagai cowok yang waktu itu kerja kalah gaji nih ceritanya nih. Insecure. Bukan insecure kayak wah masa cowok kalah sama Lah cewek. ya overthink itu namanya anjing. Insecure ya? Sorry. Oke, jadi gue insecure ceritanya. Ya. Terus wah kok gue sebagai cowok gajinya kalah sama cewek nih ya. Gue iseng nih wah, bikin bisnis apa ya yang kira-kira gue bisa kerjain sambil kerja. Nggak ganggu kerja, tapi gue bisa bisnis itu. Nah, waktu itu online, titip jual. Kean itu, Kean Consign. Kapan memutuskan resign dan akhirnya fokus di Kean? 2020 setelah Kean Supply berjalan. Malah pandemi? Iya, pas pandemi malah. Pas pandemi mutusin Pas resign. pandemi. Kok gila lu? Kan waktu itu nggak tau pandemi. Waktu itu resign tuh Februari. Lah, terus pandemi gimana? Maret. Terus gimana? Ya lumayan nyesel sih, tahu gitu nggak resign dulu. Ikhlas tapi. Tapi ikhlas. Oke. Pasti ada jalan. Gua ini tadi ganti namanya aja. Ikhlas auction. Semboyan. Yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas. Jika barang tidak sesuai kondisi, ikhlas. Enggak, kalau itu jangan. Oh, Harus jangan. dikomplain dong ke kita. Terutama begini kalau di kita, komplain aja pasti kita cari solusi supaya sama-sama enak yang pasti. Gitu. Coba gua kasih waktu 30 detik lagi. Coba dalam 30 detik lu kan marketing. Sampaikan 30 detik kenapa orang harus beli auction atau titip jual di Meister atau beli di Meister. Lu bisa sampai sini loh. Terakhir auction yang gua wawancara itu cuman Gitno doang terakhir ya. Kompetitor lo yang udah berjalan sama gua 3,5 tahun. Yang kedua itu lo yang tapi Gitno nggak bisa diundang ngomong gini nggak bisa. Ya kan dia memang biar degan aja. Orangnya itu doang. Tapi lu sanggup hadir. Jadi kalau nipu kelihatan nih mukanya ini. Nah, makanya ini sebagai Translate. betul. Nah, coba gua kasih waktu 30 detik. Lo iklan. Kenapa orang harus beli dari Meister dan harus titip jual di Meister? Ya pokoknya Mikir dulu. 30 detik. Gue stopwatch. 30 detik mikir apa gua? Enggak ada yang bisa bantuin gua nih. Penonton sejutanya nih. Stopwatch. Stopwatchnya caranya gimana sih anjing? Yuk, 1, 2. Sambil kalau gitu ya. Yuk. Pokoknya gua Kevin sebagai salah satu owner Meister Auction berani menjamin bahwa semua barang yang lewat dari toko kita nggak bakal fake lah. Karena belajar dari kesalahan sebelumnya juga, ya gue pribadi pun nerima fake juga kan kesel ya. Lu capek-capek ngabisin waktu buat ngebit, taunya datangnya fake kan nggak enak. Jadi ya gue udah pernah ngerasain semua hal yang kalian rasakan, makanya gue berani jamin perasaan itu nggak bakal kejadian ke kalian lah. Pokoknya. Wow, pas lah 28 detik. Woi. Nah, karena lu asik sebenarnya gue tuh duga ini pasti asik. Kevin orangnya kantoran gitu ini. Pasti bosenin. Rata lucu lu ya. Oh, ikhlas. Kita berikan julukan namanya Kevin Ikhlas Sneakers. Elah dikasih julukan. Nah, jadi next kita akan buat konten kedua react. Oke, boleh. React. Jadi nanti kan ada titip jual tempat lu. Ya kan lu react lah yang titip jual paling konyol apa, barang paling bagus apa. Terus kayak sneakers media bagus-bagus apa. Boleh kan? Boleh. Lu yang react tapi ikhlas. Jadi gua lagi. Ya kan? Ya, tapi khususnya untuk lelang-lelang guling dan lelang-lelang hewan atau lelang-lelang ada yang inisialnya kayak apa itu namanya Daud versus. Ya itu. Jadi kayak gitu. Ada. Itu memang berubah lah. Maksudnya sesibuk-sibuknya lu kalau saran dari gua adalah customer dan seller tuh harus berimbang. Betul.
Dan uang yang dikasih ke lu itu adalah titipan. Betul. Lu tuh hanya punya laba ya 100.000 sampai 300.000. Betul. Jangan beranggapan uang barang yang ada di lu itu adalah uang diri lu terus lu puter untuk PO. Nah kesalahannya pada auction ini itu belum lu angkat. Kenapa kok uangnya nggak dicairin lama? Karena uangnya dipakai buat kula. Uang itu dipakai buat untuk borong wholesale dagangan. Jadi contoh, lu titip jual ke gua nih, let's say Cipeng Store 5 juta. Laku, ya kan, 5,3 let's say. Gua dapat 300 kan, tapi duit lu 5 juta itu gua belikan sesuatu yang menurut gua tuh laku. Contoh, New Balance 2002. Gua beli 2, ternyata nggak laku-lakunya karena Iya, fake skin. Dead stock kan, sementara lu nagih gua terus, ya udah. Gua bayar ketika laku. Itu yang nggak boleh. Uang yang masuk ke lu itu adalah uang customer Amanah. dan uang seller. Kecuali memang ini barang dagangan lu, maka kalau lu mau ready stock, pisahkan uang antara titip jual, auction, dan ready stock. Betul. Rekening lu udah kepisah itu. Udah kebisa, bukan nggak pakai nama gua, memang beda. Apa owner yang lain maksudnya? Wah, ini yang benar. Jadi manajemen keuangannya buruk. Wah, karena lu orang kantoran, udah nikah juga kan? Udah. Nah, jadi ininya karena dia udah nikah juga, muka ada di sini, itu. Cara kampanye harusnya gini, bro. Ini belajar dari yang Misal, Nah, ya. misal. Anda bisa mencari saya kalau saya nipu. Di video ini, sebarkan saya kalau nipu. Master Auction terbaik. Kalau saya nipu, sebarkan muka ini. Paham? Ngeri juga. Gua nggak berani sih kayak gitu. Loh, kan udah muka lu gini dah. Betul. Sekarang kamu tahu auction ini orang tahu mukanya. Beberapa. Tapi yang masuk ke digital Nggak ada. sampai nggak tahu ada, rumahnya di mana, orang itu akan takut nipu kalau ketahuan rumahnya di mana. Kalau ketahuan identitasnya di mana. Sekarang juga banyak kan Dok toko-toko lelang yang kayak ada tokonya di mana, base campnya di mana, ngasih alamatnya di bio-nya kan ada. Tapi padahal bio-nya bio bodong. Masuk Ada. kuburan. Iya, Makanya buka. Carilah toko lelang atau toko konsumen yang kelihatan lah siapa Iya. orang di belakangnya. Gue bukan biaya anjing, gue tuh nerima titip jual tuku tuh masih gue itu yang layanin anjing titip jualnya gue yang selek. Masa kemarin ada yang titip jual KW, gue bilang KW ngamuk. Ya gue baca tuh story lu. Anjing bilang kan, nih mas ini maaf mas dengan segala hormat fake. Dari mana tahu anda fake? Satu harga mas, kedua detail-detail lain kayak tag dan kawan-kawan. Masa dari harga doang, dari foto doang, tai lu. Loh saya cuma bilang fake mas itu. Kok marah, kok ngambek gitu. Gak didenda tuh untungnya. Loh, kamu loh, kok titip jual ribet, bilang dong kalau harus original. Tak capture, ada mas di highlight. Tai lo, di blok. Ngamuk. Itu memang penyakit orang Indonesia Dok. Literasi membacanya kurang sekali ya. Padahal di highlight ada tulisan loh anjing. Tapi ada orang yang gentle, mas dengan segala hormat ini fake. Kalau fake dijual e-commerce lebih laku daripada saya. Nanti takutnya kalau mas titip jual ke saya, fake, customer marah, refund, nanti masnya berantem sama customer Iya, di blow up. Dia ngerti, thank you mas Tir, gue juga ngerti ini fake apa enggak, gue dapatnya dari A. Ya udah, mereka yang berantem sendiri. Iya. Dan jangan pernah menerima auction yang nggak lu paham fake ori-nya. Betul. Makanya belajar dari kesalahan juga sebelumnya, kayak Can Supply ini kenapa kita kayak nggak nerima request yang aneh-aneh karena ya kita jual sesuai kemampuan kita. Makanya e-commerce yang lain lah, maksudnya bukan jelek sih, bukannya maksudnya Nggak apa-apa disensor kok. jeleknya e-commerce yang lain tuh adalah kemampuan untuk barang tersebut tuh nggak ada, tapi mereka Seleksi. terima. Kurasi. Kurasinya nggak ada. Gitu. Jadi contoh gue tuh nggak pernah nerima Yeezy gitu karena gue nggak paham cyclic Betul. Gue nggak paham juga beberapa Jordan. Makanya gue seleksi juga. Gue bilang kalau lu mau titip jual Jordan, gue udah punya list seller yang gue percaya. Sampai ada 10 seller tuh yang titip terus di gue. Ya. Karena gue dipercaya mereka. Sisanya ya gue hold, maaf mas. Anjing lu ribet. Ih ngamuk. Udah. Terus pas anjing-anjingin, gue capture doang. Halo, saya Tirta, lu ngajing-ngajingin gua. Maaf dong, matamu maaf. Tak lemparan gua vas bunga. Iya, makanya maksudnya kita kan mendalami hal yang sama tuh. Pasti paham maksudnya bahwa ya kita kalaupun sebagai penitip juga nerima yang sesuai kemampuan kita Jadi juga. minggu depan gitu. kita mau review nih. Bener ya? Review apa tapi? Oh, react lah. Iya, Titip jual boleh. terlucu. Titip lelang terbagus. Boleh. Contoh foto-fotonya kayak apa? Dibawa ke sini barang. Oh ya boleh. Ya kan, laku apa enggak itu kan. Ya, salam dari saya dan salam dari Kevin untuk Master. Ya, Master sampai Auction. jumpa.